Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di belajar di rumah secara online bersama Bu Eka. Tentunya Bu Eka berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan semoga sehat walafiat sampai kita bertemu lagi pada 2 Juni 2020 insya Allah. Pada hari ini Ibu hanya ingin mereview atau mengulang kembali pembelajaran kita sebelum kita belajar di rumah atau sebelum kita liburan. Boleh kalian buka kembali buku kalian, buku catatan kalian yang sudah dicatatkan oleh Bu Eka kemarin, sambil mengingat-ingat apa yang telah Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu pelajaran hari ini mengenai garis singgung lingkaran. Nah, apa sih garis singgung lingkaran? Ibu kan sudah menjelaskan kepada kalian garis singgung lingkaran itu apabila kita mempunyai suatu lingkaran yang berpusat di titik O. Nah, lingkaran tersebut ada garis yang ke tepi itu namanya jari-jari sehingga ada OA. OA adalah jari-jari. Nah, apabila Ibu mempunyai titik di luar lingkaran, yaitu titik B, nah B itu akan menyinggung lingkaran pada garis AB di titik mana? Nah, saya tarik garis. Oh, ternyata garis tersebut menyinggung pada titik A. Nah, A kebetulan juga adalah suatu garis jari-jari yang berada pada garis singgung tersebut. Nah, jadi AB garis singgung lingkaran O di titik A. Nah, perlu kalian ingat sampai kapanpun apabila jari-jari bertemu dengan garis singgung lingkaran, mereka akan membentuk suatu sudut, yaitu sudut siku-siku. Berapa anak-anak sudut siku-siku? Apakah kalian masih ingat? Tentu kalian masih ingat dong. Sudut siku-siku yaitu 90 derajat atau yang biasa kalian kenal dengan tegak lurus. Nah, sekarang bagaimana menentukan panjang garis singgung lingkaran tersebut? Ibu kembali mempunyai suatu lingkaran yang berpusat di titik O dan mempunyai jari-jari OA. Ibu mempunyai titik di luar lingkaran yaitu B dan menyinggung garis singgung yang menyinggung suatu lingkaran tersebut di titik A sehingga ada garis AB. Nah, jari-jari OA tadi Ibu misalkan R. Nah, R adalah jari-jari. Boleh kalian sebut OA, boleh kalian sebut R. Nah, garis singgung tersebut saya misalkan D. D adalah garis singgung lingkaran. Nah, harus diingat sampai kapanpun jari-jari ketemu dengan garis singgung hasilnya adalah tegak lurus. Siku-siku, tegak lurus itu sama dengan siku-siku, sama dengan 90 derajat. Nah, sama aja. Kapanpun harus ingat. Nah, saya tarik suatu garis dari titik pusat O ke titik di luar lingkaran yaitu B yang sudah dilalui oleh garis singgung. Nah, dimisalkan P. P adalah jarak antara titik O dan P yang garis biru tersebut. Jadi di mana titik garis singgung dalam suatu lingkaran tersebut? Garis yang berwarna
kuning. Mana jari-jarinya? Garis yang berwarna hijau. Mana suatu jarak antara titik O dan B? Nah, ini maaf Ibu keliru, ini bukan titik P ya, tapi B. Nah, ini B. Nah, ini seharusnya B, saya keliru tadi. Nah, kalian lihat apa? Pada saat suatu garis-garis tersebut berhubungan. Pasti kalian yang dilihat adalah segitiga siku-siku. Apabila segitiga siku-siku tersebut Ibu putar, seret. Nah, dan dia akan duduk dan berdiri tegak seperti itu. Pasti kalian sudah gampang dong membayangkan bagaimana cara mencari baris singgung, panjang garis singgungnya. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, R ada di bawah, garis singgung ada di sisi tegak, karena dia ada di sisi yang tegak lurus. Nah, P ini seakan-akan dia yang garis biru, seakan-akan dia itu tegak lurus. Padahal kalau kita putar, ternyata P adalah suatu sisi miring. Jadi, gampang-gampangannya gini anak-anak. Di depan sudut siku-siku, pastilah dia sisi miring. Walaupun dia bentuknya segitiganya tidur, tegak, miring. Asalkan siku-siku, pastilah kalau di depan sudut siku-siku, pastilah dia sisi miring. Nah, untuk mencari panjang garis singgung yang sudah kita misalkan D tadi, kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, apa sih teorema Pitagoras? Sisi yang tegak apabila dicari, maka kita cari dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Nah, kan kalau kita mencari sisi miring dengan teorema Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak yang lain kuadrat. Nah, kalau kita mencari garis singgung yang kebetulan kita misalkan D, dan dia berada di sisi tegak, otomatis D sama dengan akar dari sisi miring kuadrat, yaitu P kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat atau R kuadrat. Nah, contoh soal. Jangan dihiraukan yang jadi ini ya, Nak. Karena sudah malam Ibu kelupaan yang jadi ini di hidden. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ibu mempunyai suatu gambar sama kayak yang di contohnya Ibu tadi. Ada suatu lingkaran, dia titiknya di O, dan jari-jarinya OA. Panjang jari-jari adalah 6 cm. Nah, garis singgungnya yaitu AB, panjangnya nggak tahu, kita misalkan D, dan jarak antara titik O dan B adalah 10 cm. Nah, kita cari yang merah itu, D bagaimana? Tentukan panjang garis singgungnya, yaitu D. Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui jari-jari tadi, misalnya R sama dengan 6 cm. Terus, P sama dengan, P itu apa? Jarak antara O dan B tadi. Jarak antara titik pusat dengan titik di luar lingkaran, yaitu 10 cm. Ditanya D. D itu apa? Garis singgungnya. Nah, caranya kayak tadi, kita masukkan dalam rumus. D sama dengan akar P kuadrat min R kuadrat. Sisi miring dikurangi sisi tegak sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Nah, sama dengan berapa? Akar 100
dikurangi 36. Ingat 10 kuadrat itu bukan 10 kali 2, tapi 10 kali 10. Jadi 100. 6 kuadrat bukan 6 kali 2, berapa anak-anak? 6 kali 6, berapa? 36. Jadi D sama dengan akar 64. Sama dengan berapa akar 64? Bilangan kembar berapa yang hasilnya kalau dikalikan, dua bilangan kembar berapa kalau dikalikan hasilnya 64? 8 dikali 8, berarti 8 cm. Jadi akar 64 ada 8 cm. Kalau kalian lupa, buka bukunya yang ibu suruh nyatet kemarin, akar kuadrat 64 itu akar berapa? Dilihat di situ. Jadi panjang garis singgungnya adalah 8 cm. Nah, anak-anak, semoga bermanfaat video ibu pada pagi hari ini. Kalian di rumah harus jaga kesehatan. Jangan sampai kalian sakit atau tertular virus corona. Tetap di rumah, stay at home. Dan kalau mau keluar, boleh keluar, tapi keluar kalau perlu saja. Kalau nggak perlu, jangan keluar. Dan jangan lupa gunakan masker supaya kalian tidak tertular oleh virus-virus yang di luar sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika menyenangkan, mengasihkan. Yes! Love you.